Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bedah emiten dengan kode TSPC. Ini dari perusahaan Temposcan yang sudah di-request oleh teman-teman penonton di Vestok. Nah, bagi teman-teman yang baru join, silahkan langsung klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan bahas bedah emiten yang ada di Bursa Saham Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Seperti yang kita tahu, Temposcan Pacific Tbk ini adalah perusahaan di sektor farmasi yang juga memiliki produk konsumen, kosmetik, dan juga ada kompetensi di bidang manufaktur, pemasaran, serta distribusi. Setelah kita perdalam, kita tidak menemukan visi dan misi itu secara spesifik yang mereka sampaikan, tetapi yang kita temukan itu dalam rangkaian paragraf, sehingga visi dan misi yang tertera di sini ini merupakan interpretasi dari yang kita tangkap ya teman-teman ya. Untuk visi dari Temposcan sendiri ingin menjadi pemimpin pasar farmasi, produk konsumen, dan juga kosmetik dengan kompetensi di bidang manufaktur, pemasaran, dan juga distribusi. Untuk mencapai visi tersebut, misinya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dengan menawarkan produk berkualitas dengan inovasi yang berkesinambungan. Lalu di samping itu ada penawaran harga yang kompetitif dan dipasarkan melalui sistem penjualan multi-channel. Lalu misi yang ketiga ini dipandu dengan tata kelola perusahaan yang baik dan tujuan menciptakan kondisi keuangan yang sehat. Dan yang misi terakhir ini adalah menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta penghargaan dari masyarakat. Jadi kalau dari rangkaian paragraf dan kita petakan visi misi perusahaan, ini memang sudah relevan, sudah bagus, tujuannya menjadi pemain utama di situ dan menyampaikan produk yang berkualitas bagi masyarakat. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa next. Dari riset-riset yang kita lakukan, pencapaian perusahaan dari Temposcan atau TSPC ini yang pertama adalah Temposcan ini sudah ada sejak tahun 1953 dan artinya sudah lebih dari 70 tahun beroperasi. Cakupan layanan Temposcan ini juga tersebar di berbagai wilayah. Ada lebih dari 4.900 kecamatan. Jadi kalau kita bagi dengan total kecamatan yang ada di Indonesia, ya kurang lebih 67% kecamatan itu sudah di-cover oleh Temposcan. Dan juga penjualan tertinggi pada full year 2022 yaitu sebesar 12,2 triliun rupiah. Dan artinya ukuran perusahaannya juga merupakan middle to big company ya teman-teman ya. Di sini Temposcan fokus pada 3 segmen bisnis yaitu farmasi, consumer, dan juga jasa distribusi. Oke, kita bisa lanjut. Nah, siapa sebetulnya pemilik perusahaan dari Temposcan? Kalau dari data laporan keuangan kuartal 3 2023, ini PT Boga Mulia Nagadi punya 85,66% saham dari Temposcan ini. Sisanya di masyarakat sekitar 14,34%. Kalau kita pelajari lebih lanjut, siapa sebetulnya PT Boga Mulia Nagadi? Ini sebetulnya adalah keluarga dari Kartini Mulyadi, yang mana PT Boga Mulia Nagadi ini didirikan pada tahun 1990 oleh keluarga Kartini Mulyadi untuk menjadi pengendali dari Temposcan. Jadi kalau kita baca sejarahnya, memang dulu ini perusahaan yang mana dijalankan oleh family business dari orang Belanda yang mana dibeli oleh Ibu Kartini Mulyadi secara mencicil, dan di situ jadilah Temposcan Pacific. Dan Temposcan Pacific ini secara shifting ini dikendalikan oleh PT Boga Mulia Nagadi supaya tidak langsung direct kepada Ibu Kartini Mulyadi. Saya pun sempat membaca profil dari Ibu Kartini Mulyadi. Kalau nggak salah beliau itu adalah ahli hukum dan juga punya perusahaan konsultan hukum seperti itu, dan track recordnya cukup bagus untuk di negara kita ini ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ada yang tahu mengenai ceritanya lebih detail mungkin bisa drop di komen, kita belajar bersama. Kita next. Nah, struktur organisasi dari Temposcan sendiri ini dari laporan keuangan kuartal 3 2023, Presiden Komisarisnya ini adalah Bapak Hanjoyo Slamet Mulyadi, jadi ada nama Mulyadinya ya teman-teman ya. Dan Presiden Direkturnya adalah Imade Dharma Wijaya. Bapak Handoyo sendiri merupakan putra dari Ibu Kartini Mulyadi. Kita pun juga melakukan riset mengenai keluarga Mulyadi. Dari cucu dari Ibu Kartini Mulyadi kita juga bisa dengan mudah memperoleh informasinya, dan ada memang informasi yang ada yang pro ada yang kontra seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau dari Bapak Handoyo Slamet Mulyadi sendiri, saya rasa beliau juga punya profil yang bagus seperti itu.
Dan sebagai informasi tambahan di sini Bapak Handoyo juga merupakan pemegang saham mayoritas dari Temposcan Group di bawah holding PT Boga Mulia Nagadi. Nah, untuk PT Boga Mulia Nagadinya sendiri informasinya cukup terbatas, tidak seterbuka perusahaan-perusahaan seperti Concordan atau Jardin seperti itu. Ini PT Boga Mulia Nagadi ini informasinya cukup terbatas sehingga yang kita bisa ambil itu hanya poin-poin saja yang kita rangkai seperti itu. Oke, jadi kita bisa next. Untuk lebih dalam, Bapak Handoyo Slamet Mulyadi ini, beliau Presiden Komisaris sejak 2020 yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur dari 1995 sampai 2020. Jadi sudah lama ya teman-teman ya di Temposcan. Beliau lahiran tahun 1964, pendidikan terakhirnya itu di New York University. Dan di sini lebih dari 36 tahun pengalaman di Temposcan Group. Ini yang perlu digarisbawahi bahwasannya beliau sudah memahami cerita dari Temposcan ini cukup lama. Sedangkan Bapak Presiden Direktur ini Imade Darmawijaya sejak tahun 2021 beliau menjabat, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur dari tahun 2019 dan dari Direktur itu dari tahun 2018. Beliau lahiran tahun 1970 dan di sini pendidikannya itu ada sarjana teknik kimia di UGM dan juga ada S2 Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen BPM. Mulai bergabung di perseroan ini pada tahun 2018. Jadi beliau ini sebetulnya belum terlalu lama, 4-5 tahun saja di grup Temposcan. Tetapi kalau kita lihat historinya, memang beliau sudah berpengalaman lama di sektor consumer maupun pharmaceutical. Seperti itu. Jadi kalau secara kemampuan ya saya rasa beliau punya kemampuan. Hanya memang story dari Temposcan ini mungkin tidak sebagus dari Bapak Handoyo. Seperti itu teman-teman. Bisnis model dari Temposcan sendiri, kalau kita lihat memang sebagian produk itu Temposcan punya brandnya, tetapi sebagian yang lain Temposcan ini hanya memegang lisensi untuk mendistribusikan itu. Sehingga kalau kita petakan secara garis besar model utama dari bisnis modelnya, ya tentu saja Temposcan bekerja sama dengan pemasok, baik itu pemasok bahan baku maupun pemasok produk maupun pemasok brand. Lalu dari situ Temposcan mendistribusikan, memanufaktur dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Dan produk-produknya ini ada yang B2C dan juga ada yang B2B seperti itu. Karena layanannya itu kan tidak hanya produk konsumen ya teman-teman ya, tapi juga ada jasa distribusi. Nah, lalu keunggulan utama dari Temposcan sendiri, kita bisa ketahui bahwasanya tentu saja risiko bisnis ini dapat lebih terukur karena dibantu oleh diversifikasi dari sumber pendapatan. Selain itu juga ini dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Selain itu, kelemahan utamanya adalah tidak mudah memperoleh akses mitra strategis. Mirip seperti Astra Internasional ya teman-teman ya, punya mitra strategis untuk mendistribusikan, manufacture dan distribusi. Nah, ini problem utamanya kalau kita mau masuk ke sana gitu, kita mau punya bisnis create masuk ke sana ya tentu saja tidak mudah memperoleh akses mitra strategis. Dan yang kedua adalah tentu saja membutuhkan kapasitas yang relatif besar gitu. Bisnis model utama lanjutannya ini kalau dari laporan dari hasil Public Expo TSPC tahun 2021 ya ini bekerja sama dengan mitra-mitra lalu di manufacture itu lalu didistribute melalui logistik dan e-logistik yang mereka miliki. Nah, ini lebih detail dari proses yang ada, teman-teman bisa baca lebih lanjut, tapi untuk kita mengefisienkan waktu, kita bisa next karena kita sudah bahas gambaran garis besarnya ya teman-teman ya. Struktur bisnis dari Temposcan sendiri ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Seperti yang tadi sudah kita mention beberapa kali. Yang pertama adalah di segmen bisnis farmasi. Ini produknya seperti Bodrek, Oskadon, Neurimasil, Vidoran, Hemovitan. Ini brand-brand yang kita sudah tahu. Sejak kita kecil kita sudah tahu ini brand-brand yang terkenal. Nah, ini Temposcan punya. Lalu di produk konsumen dan juga kosmetika ini seperti brand Marina, Claudia, My Baby. Ini juga salah satu contoh brand-brand yang sudah terkenal yang kita sudah tahu ya teman-teman. Ada juga Revlon, ada MAC juga dan cukup banyak. Sedangkan jasa distribusi ini adalah membantu dalam distribusi produk baik itu produknya Temposcan sendiri maupun produk dari mitra bisnisnya. Jadi mereka bagi menjadi 3 segmen bisnis seperti ini teman-teman.
Lalu keunggulan kompetitif dari Temposcan sendiri kalau kita petakan ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah kemitraan strategis yang kuat. Seperti yang kita ketahui tadi, Temposcan ini membawa brand yang cukup terkenal. Ada yang brandnya dia sendiri, ada brand orang lain yang dibawa didistribusikan oleh Temposcan. Yang mana ini membuktikan bahwasannya Temposcan punya kemitraan strategis yang kuat. Dan yang berikutnya, brand awareness dari produk-produk Temposcan ini sebetulnya cukup kuat. Seperti yang kita ketahui, produk-produknya kita tahu itu sudah umum di masyarakat. Nah, ini yang menjadi kekuatan keunggulan kompetitif dari Temposcan sendiri. Dan yang ketiga adalah jaringan distribusi yang kuat. Tidak hanya punya brand yang kuat, Temposcan itu juga punya jasa logistik untuk mendistribusikan produk. Ini seperti yang tadi kita bahas itu ada di 4.900 kecamatan. Ini sudah mengcover 67% kecamatan yang ada di Indonesia. Yang mana ini cukup besar ya teman-teman ya untuk jaringan distribusi. Sehingga dari sini ini menjadi keunggulan kompetitif dari Temposcan. Lalu yang keempat adalah inovasi produk. Kalau dari hasil diskusi kita dengan berbagai pemangku kepentingan, Temposcan ini memang cukup rajin dalam membuat inovasi produk. Selain itu, kalau kita petakan, segmen produk dari Temposcan ini juga punya potensi yang masih luas untuk bisa berinovasi. Karena mereka ada di farmasi, ada di consumer, produk kecantikan juga masuk di dalamnya. Ini ada ruang yang luas untuk bisa melakukan inovasi karena perubahan tren itu cukup cepat. Seperti itu. Oke, kita next. Kita masuk ke pembahasan keuangan, kita mulai dari neraca, dari sisi yang pertama, kita bandingkan dari current asset dan juga fixed asset, dan dibandingkan dengan posisi kas-nya. Nah, komponen dari aset terbesar itu berupa aset lancar. Nah, ini yang menarik ini. 67% dari aset itu berupa aset lancar. Dan aset lancar, ini 47%-nya itu berupa kas dan setara kas. Artinya apa? Kas dari Temposcan ini sangat tebal, teman-teman. Nah, sedangkan di aset yang tidak lancar ini di 3,68 triliun di kuartal 3 2023, ini dominasinya berupa aset tetap seperti bangunan, mesin, dan juga peralatan. Di sini menandakan memang posisi neracanya itu solid, kuat ya teman-teman. Tetapi gini, pertanyaannya adalah mengapa Temposcan ini memegang kas yang cukup tebal? Ini ada beberapa asumsi memang, tetapi kita tidak bisa menjawab secara exact karena manajemen pun juga kalau kita lihat selalu memegang porsi kas yang cukup tebal dari tahun ke tahun. Dari 2013 sampai 2023 itu selalu porsi kasnya itu cukup tebal. Kita tambahkan informasi dari sisi neraca, kita bandingkan total ekuitas dan juga utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Nah, utang jangka pendek dan utang jangka panjang kalau di total di 2023 ini sekitar 3,2 triliun ya teman-teman ya. Padahal tadi posisi kasnya itu di 3,6. Artinya total utangnya ini sangat bisa terbayarkan oleh kas dan setara kas. Nah, ini yang menjadikan tadi statement kita menjadi benar. Posisi neracanya itu sebetulnya solid gitu. Kuat gitu, tidak terganggu dengan adanya utang piutang itu enggak masalah. Tapi yang timbul pertanyaan, mengapa manajemen ini memegang kas dengan porsi yang cukup tebal? Kalau asumsi kita itu yang pertama adalah karena bisnis mereka itu terdiversifikasi sehingga mereka itu harus ada cadangan kas untuk memitigasi risiko. In case mana terjadi risiko, mereka punya cadangan kas untuk bisa mengcover kondisinya. Lalu yang kedua, bisa saja memang Temposcan ini ada wacana untuk mengembangkan di sisi bisnis di lini lainnya, tetapi masih belum matang gitu, sehingga posisi kas ini masih ditahan dan posisinya cukup tebal. Asumsi berikutnya adalah bisa saja kas ini pada akhirnya akan dibagikan kepada investor, tetapi menunggu momentum yang tepat seperti itu. Atau asumsi yang keempat ya hanya untuk sekedar berjaga-jaga. Asumsi yang kelima bisa saja manajemen itu tidak tahu ini kas dan setara kas ini harus dikemanakan, diinvestasikan kemana, mana keputusan yang lebih tepat, itu belum tahu. Nah, sehingga banyak sekali asumsi yang bisa timbul ya teman-teman ya. Sedangkan manajemen sendiri pun kalau kita lihat memang polanya seperti itu. Jadi mungkin yang paling possible adalah karena kita lihat bisnis nature-nya adalah mereka mendiversifikasi tiga itu, sehingga mereka perlu cadangan kas. In case terjadi sesuatu, mereka masih punya cadangan kas yang banyak untuk bisa dalam tanda kutip averaging ya. Averaging down dari posisi bisnisnya untuk memperbaiki kondisinya. Ya, gambarannya seperti itu. Lalu dari sisi laporan laba rugi,
Nah, di laporan laba rugi ini dari sisi revenue ini hampir selalu naik ya teman-teman. Jadi pertumbuhan revenue atau omset ini cukup bagus, rata-rata pertumbuhan 6,63% per tahun. Sedangkan pada laba operasi ini punya tingkat pertumbuhan yang lebih kecil di angka 3,66%. Artinya apa? Artinya COGS dan beban operasional itu juga ikut bertumbuh dan pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan revenue, sehingga laba operasinya itu tumbuhnya tidak mengikuti pertumbuhan revenue. Seperti itu. Dan yang perlu di-note adalah laba di 2 tahun terakhir ini ditopang dari penjualan salah satu investasinya, yang mana ini kalau nggak salah brandnya itu adalah Hansaplast. Yang ini dijual di 2 tahun terakhir ini, sehingga ada laba dari lain-lain, penghasilan lain-lain. Kalau di arus kas ya ada arus kas yang cukup tinggi karena ada penjualan aset yang dimiliki oleh Temposcan. Kita masuk lebih dalam dari laporan laba rugi. Kontribusi pendapatan omset ya teman-teman ya. Dari kontribusi omset itu kalau kita lihat di sini dalam 10 sampai 11 tahun terakhir, kontribusi paling besar itu revenue dari jasa distribusi. Nah, ini yang menarik. Justru dari jasa distribusinya itu yang menopang omset sekitar 42,7%. Sedangkan yang lainnya sisanya itu di 2 segmen masing-masing di 28 sampai 29% dari omsetnya. Tetapi pertumbuhan per tahun yang paling tinggi itu adalah dari produk konsumen. Pertumbuhannya itu 9,17% per tahun. Lalu farmasi di 7,13% per tahun. Sedangkan di jasa distribusi ini pertumbuhannya lebih kecil berarti. Nah, kita next ini ada cerita yang lebih menarik lagi. Di sini kontribusi laba kotor, kita perdalam lagi kontribusi laba kotor. Justru jasa distribusi ini memberikan kontribusi laba kotor yang sangat kecil dibandingkan dengan 2 segmen lainnya ya teman-teman ya. Artinya apa? COGS dari jasa distribusi ini sangat besar sehingga kontribusi ke laba kotornya kecil. Seperti itu. Dan dalam rata-rata 10 sampai 11 tahun terakhir, kontribusi yang tertinggi itu justru pada produk konsumen, yaitu sebesar 45%. Dan pertumbuhan per tahun produk konsumen juga yang tertinggi, yaitu sekitar 8,37%. Sedangkan pada jasa distribusi kontribusinya hanya 14%. Berarti dari sini kita tahu, nah ini asumsi kita mengapa manajemen itu punya cadangan kas yang tebal. Ya karena kita lihat produk konsumen ini punya tren yang sangat bagus gitu ya. Kontribusinya tebal terhadap gross profit dan pertumbuhannya cukup tinggi, 8%-an pertumbuhan laba kotornya. Nah, artinya apa? Kas ini akan dimanfaatkan, bisa sekali dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan riset, untuk penetrasi pasar, memperkenalkan produk baru. Tetapi memang manajemen dalam hal ini lebih berhati-hati ya teman-teman. Tidak agresif langsung menghabiskan uang yang enggak seperti itu. Nah, itu asumsi yang kita terima, yang kita tangkap, yang kita olah, yang kita proses setelah melihat kondisi seperti ini. Nah, kita next. Komponen beban dan biaya dari Temposcan ini kita hitung sampai kita memperoleh laba periode berjalan ya teman-teman ya. Kontribusi terbesar itu adalah COGS, sudah pasti, sudah jelas. 67 sampai 70% itu berupa COGS. Sedangkan dominasi COGS yang ada itu berisi bahan baku untuk membuat produk maupun jasa. Selain COGS ada beban penjualan yang kontribusinya cukup tebal, 21,63%, dan isinya ini untuk iklan dan promosi. Jadi kita bisa tahu Temposcan itu menghabiskan iklan dan promosi cukup banyak karena ini porsi di beban dan biaya cukup tebal ya teman-teman ya, selain dari COGS. Seperti itu. Masuk ke arus kas. Di sini arus kas operasi ini selalu bernilai positif kalau kita lihat, dan di 2020 dan 2023 ini punya arus kas operasi yang cukup tinggi. Serta ini relatif bertumbuh kalau kita lihat dari 10 sampai 11 tahun terakhir. Nah, pada 11 Januari 2023, Temposcan ini setuju menjual 9% saham sisa dari aset yang dimiliki dari PT Beiersdorf Indonesia yang dimiliki kepada pihak ketiga. Dan pada tahun 2023, Temposcan juga membagikan dividen yang cukup tinggi, sehingga di sini arus kas pendanaan ini turunnya cukup dalam, uang keluar cukup dalam ya, karena ada utang yang dibayarkan dan dividen yang dibayar cukup tinggi. Dan sebagai informasi, Temposcan ini rutin dalam membagikan dividen dalam 10 sampai 11 tahun terakhir. Seperti itu.
Nah, kita perdalam dari rasio profitabilitas Temposcan dari 10 sampai 11 tahun terakhir ini kurvanya seperti huruf U ini ya teman-teman ya. Nah, secara relatif memang rasio profitabilitas Temposcan ini mengalami penurunan. Itu terutama dari operasional ya teman-teman ya, dari operating profit margin. Sedangkan kalau dari net profit margin dia seperti U gini, tetapi yang perlu kita ketahui dalam 2 tahun terakhir ini kan ada penjualan aset, ada laba dari lain-lain. Nah, ini membuat dia seolah-olah naik. Padahal sebetulnya belum tentu. Kalau kita di tahun 2023 saja ini laba lain-lain kita keluarkan, ya dia masih turun labanya. Seperti itu. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya ada kompetisi yang cukup ketat ya teman-teman ya. Kompetisi yang cukup ketat di pasar sehingga menggerus margin dari Temposcan. Kalau kita hitung dari hasil yang ada semua, ini kita hitung rata-rata net profit margin dalam 10 sampai 11 tahun terakhir itu sekitar 7,04% dan rata-rata return on equity dalam 10 sampai 11 tahun terakhir sekitar 12,46%. Kalau dari sisi return on equity sebetulnya cukup bagus tetapi tidak fantastis. Kalau dari sisi net profit margin ini cukup kecil sebetulnya. Ya kita paham bahwasannya kenapa net profit margin kecil, ya karena dia ada jasa distribusi tadi ya teman-teman ya. Dia kan gross profit marginnya udah kecil, apalagi ketambahan biaya operasional, depresiasi segala macam sehingga akan mendilusi net profit margin. Ini udah pasti karena mereka berdiversifikasi, net profit margin pasti akan terdilusi karena ada segmen bisnis yang net profit marginnya kecil sekali. Seperti itu dan itu mendominasi revenue. Kayak kita next. Kalau kita bandingkan rasio profitabilitas selama 10 sampai 11 tahun terakhir dari Temposcan, Sido Muncul dan Kalbe Farma, Temposcan ini sebetulnya yang paling kecil teman-teman dibandingkan Sido maupun Kalbe Farma. Sebetulnya sudah terjawab kenapa kecil. Ya karena tadi mereka berdiversifikasi dan salah satu segmennya itu yang mana jasa distribusi ini membutuhkan aset yang besar dan omsetnya besar tapi net profit marginnya kecil sehingga mendilusi net profit margin secara agregat maupun mendilusi return on equity. Oke, jadi kita bisa next. Rasio likuiditas dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Ini sebetulnya kalau kita lihat angkanya seperti ini, cash ratio udah di atas 100%, itu sudah menandakan bahwasannya rasio likuiditasnya sangat bagus. Neracanya solid, kembali dibuktikan di sini bahwasannya neracanya solid. Sehingga dari sini tidak ada kendala bahwasannya Temposcan ini kesulitan dalam membayar utang atau berpotensi kesulitan dalam membayar utang di dalam jangka pendeknya. Sehingga kita bisa langsung next. Rasio solvabilitas. Di sini juga rasio solvabilitasnya debt equity ratio di angka 40%, sedangkan operating profit dibagi dengan interest expenses itu masih di angka 12,82 kali, masih sangat bagus. Ya, di sini juga membuktikan bahwasannya neraca dari Temposcan itu solid, kuat, serta tidak ada potensi kesulitan dalam membayarkan utang jangka panjang. Jadi kita bisa langsung next. Ini untuk melengkapi juga pandangan kita bahwasannya rasio aktivitas dari Temposcan, baik dari itu days in inventory, dari days in receivable maupun dari days in payable. Interpretasinya adalah Temposcan membutuhkan waktu itu kurang lebih 3 bulan untuk mengubah persediaan itu menjadi penjualan. Dan Temposcan membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk menagih piutang yang ada menjadi kas. Dan juga Temposcan memiliki waktu 2 bulanan untuk membayar utang usahanya. Yang mana dari rasio aktivitas ini, kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis di bidang consumer maupun healthcare, ya kita rasa rasio aktivitas ini cukup bagus, tidak ada yang menjadi kendala teman-teman. Jadi kita bisa lanjut lagi, next. Dividend yield. Nah, ini ada dividend yield dan dividend yield aksen, ketentuannya masih sama. Dividend yield itu adalah dividen yang kita peroleh kalau kita membeli saham itu di harga penutupan tahun itu. Kalau dividend yield aksen adalah dividen yield yang kita terima ketika kita membeli saham perusahaannya dari harga penutupan tahun 2013. Dan rata-rata dividen yield dari 10 sampai 11 tahun terakhir itu sekitar 2,86%. Sedangkan dividen yield aksennya itu sekitar 1,58%. Karena 2013 kan harga Temposcan itu closingnya di 3.250 ya teman-teman ya. Sehingga dari sini nih kita bisa ketahui dividen selalu ada, tapi sebetulnya rasio dividen yieldnya ini secara relatif ya kurang lebih tidak terlalu besar ya, tidak terlalu fantastis ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita bisa next.
Dari sisi valuasi, nah ini yang menarik ini. Valuasi dari Temposcan seperti apa? Kita sudah tahu kondisi bisnisnya, sekarang kita lihat valuasinya. Kita pakai discounted cash flow dan juga price brand, pakai dua ini masih relevan, jadi kita pakai. Dari sisi discounted cash flow, asumsi yang kita gunakan yang pertama adalah cash flow per share, ini kita ganti menggunakan earning per share. Yang kedua, estimasi earning per share ini sebesar Rp156 per lembar. Ini menggunakan rata-rata 10-11 tahun terakhir karena di data tahun 2022 dan 2023 ada perolehan laba lainan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita pakai data itu, ya otomatis nanti nilainya akan besar sekali, tidak merepresentasikan kondisi valuasi bisnis yang sesungguhnya. Sehingga kita pakai EPS itu rata-rata 10-11 tahun terakhir. Nah, discount rate-nya kita bikin 15 karena ukuran perusahaannya ini mid cap ya teman-teman ya. Dan growth rate tadi kita hitung sekitar 6,63%. Asumsikan dalam tahun setelah mature itu di 5% dan ini bisa bertahan 30 tahun setelah kondisi mature, itu asumsi dasar saja. Dan dari hasil perhitungan, ternyata hasil perhitungan discounted cash flow harga wajarnya di angka Rp1.780 per lembarnya. Sedangkan kalau kita menggunakan valuasi price brand, yang mana dua asumsi, yang pertama estimasi earning per share kita gunakan rata-rata 10-11 tahun terakhir, yang mana Rp156 per lembar, dan rata-rata PI rasionya itu sekitar dari 10-11 tahun terakhir itu sekitar 13,47, berarti hasil perhitungannya harga valuasi dari price brand sekitar Rp2.100 per lembar. Ini agak beda dikit dari 1.800-an ya, 1.800 dan 2.100-an. Berarti kalau kita ambil tengahnya yaitu sekitar 1.900 sampai Rp2.000-an. Tapi tergantung mau pakai yang mana, terserah dari teman-teman. Kalau kita lihat data dari 19 Desember 2023 di harga 1.805 ya. Temposcan itu sudah ditutup di harga 1.805. Notasi khususnya itu tidak ada. Dan kita masuk ke hal yang perlu dicermati. Hal yang perlu dicermati, Temposcan ini memang bukan tergolong perusahaan yang terkenal karena pergerakan harga saham yang cenderung membosankan. Jadi kalau kita lihat di sini, pergerakan harganya itu kalau kita tarik ke belakang sebenarnya pergerakan harga tuh nggak kemana-mana, di situ-situ aja, naik turunnya paling 10-20% aja. Baru di akhir-akhir ini dia naik cukup tinggi, yang sekarang di 1.800-an dan kembali fluktuatifnya di situ-situ aja fluktuasinya. Jadi bisa dibilang ya memang Temposcan ini nggak terlalu terkenal, tidak seperti brand atau GoTo gitu ya. Ini nggak seterkenal itu karena pergerakan harganya membosankan. Tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis, sebetulnya Temposcan ini punya potensi yang bagus, punya ruang untuk tumbuh yang cukup besar, dan manajemen itu terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas bisnis. Dengan apa? Ini dari data ini, membangun pabrik, ekspansi pabrik. Jadi yang mereka fokuskan adalah kapasitas. Dan posisi kasnya itu sangat mumpuni, sangat mampu untuk ekspansi. Memang manajemen kita lihat berhati-hati ya dalam memanage itu. Seperti itu. Jadi bisnis yang tidak profitable, tidak bagus dilepas seperti ini di semester 1 kemarin. Dan mereka membangun mulai difokuskan. Nah, tantangan dari Temposcan ini kalau kita nilai juga cukup berat karena bisnisnya terdiversifikasi. Sehingga mewajibkan Temposcan ini untuk bisa mengawasi setiap lini bisnisnya, mengawasi setiap sumber daya yang relatif lebih terbatas. Ini pada waktunya kalau kita lihat Temposcan itu ya akan perlu memilih ya dalam tanda kutip itu, perlu memilih mana yang harus dimanja, mana yang harus di dalam tanda kutip bodoh amat gitu, karena segmen bisnisnya tidak tumbuh, ya harus ada yang dipilih gitu, harus ada yang dipilih karena kalau kita lihat diversifikasinya itu luas sekali dan mereka masih bukan tergolong yang seperti Unilever yang besar sekali gitu, masih belum, mereka masih relatif lebih kecil sehingga manajemen kapital, manajemen modal itu harus sangat-sangat bijaksana. Tapi untuk kondisi sekarang ya kita rasa cukup bagus. Nah, kesimpulannya adalah Temposcan ini punya bisnis yang terdiversifikasi ketika segmen utama yaitu farmasi, consumer, dan juga jasa distribusi. Temposcan punya posisi neraca yang solid, laba rugi yang relatif moderat, dan arus kasnya ini relatif bagus. Nah, di harga saat ini di 1.800-an kami rasa ini sudah sesuai di harga valuasi bisnisnya, ini fair price kalau kita rasa.
Kembali ini saya sampaikan ini bukan merupakan rekomendasi jual maupun beli, tetapi di sini kita membantu dalam melakukan analisis supaya teman-teman punya gambaran lebih solid. Ada baiknya kalau teman-teman ingin melakukan kegiatan investasi ini tetap melakukan analisis lebih lanjut supaya teman-teman timbul konfidensi dalam melakukan investasi, karena setiap tindakan investasi itu mengandung resiko. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada tim dari Vestok yang sudah membantu terciptanya materi ini. Next, kemungkinan kita akan bahas dari Antam dan juga PTBA seperti yang sudah di request. Bagi teman-teman yang ingin request langsung saja drop di komen, atau ada yang ingin tambahkan informasi silahkan kita diskusi bersama secara logis dan beretika. Oke, terima kasih, sampai di video selanjutnya. Selamat siang.